Di, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu lagi nih. Yoi. Setelah belum lama sih, 2 minggu lalu kita ketemu. Iya. Tapi begini depan kamera tuh 4 tahun ya berarti ya? 4 tahun. Di terakhir ini di sosmed terus terang heboh. Heboh apa itu? Lo buat statement yang membuat kaget industri clothing. Lebay gak sih? Enggak dong, makanya gue mau nanya langsung nih. Sebenarnya apa yang terjadi? Karena image lift itu kan lu banget. Lu banget tuh. Sampai di HP gue aja nama belakangnya Aldi Lift. Ada liftnya. Bukan Aldi PWG kalau gue. Iya. Gitu. Nah, cuma hal itu bikin gue waduh. Apa nih yang terjadi di balik cerita itu? Pastikan banyak hal yang sekiranya orang penasaran. Benar. Tapi sebelum masuk ke situ, teman-teman mungkin banyak yang nggak nih. Iya. Berapa tahun sih Lift udah berdiri dan awalnya itu gimana? Lo bisa mendirikan si daun tersebut. Si daun Si tersebut. anjing, si daun. Lift tuh berarti total sampai 2023 ini berarti udah jalan 11 tahun. 11 tahun. Serius lo? Iya kan? 2012? 2012 pertamanya. Oke. Awalnya. Gua ngebangun lift tuh gara-gara dulu terinspirasi dari anak-anak Piwi. Kebetulan kan karena gua ngeband juga. Terus gua personil paling muda yang nggak pernah melek sama clothing, Fashion, iya. ya. Bukan sebagai pelaku tapi cuman konsumer aja. Beli clothing, pakai gitu kan. Terus anak-anak Piwi yang lain bikin clothing, mereka kok seru ya, kayak punya kreativitas sendiri-sendiri gitu yang mereka nggak carry ke bandnya, cuman mereka carry sendiri-sendiri gitu. Anak-anak dulu siapa yang pertama? Bukan Doci, bukan? Gue lihat waktu itu Doci kali ya, Oh, Doci yang pertama ya? Doci yang pertama. Sande-sandenya. Terus Ai juga udah punya sebenarnya. Oke. Sansan nggak ada waktu itu, kamu juga nggak ada. Pas lo lihat-lihat, laku juga. Aku juga, ya itu awalnya sebenarnya. Dan Oke. juga menginspirasi gue bikin lift ya karena Piwi sih, karena Piwi kan cukup masif ya. Produksi merchandise-nya tuh cukup Betul. banyak gitu kan. Iya. Ya dari situ gue berpikir kayaknya gue harus bikin brand nih gitu. Walaupun sebenarnya objektivitas gue waktu itu bukan jualan orientasinya, lebih ke Branding. gue suka belanja. Bukan sih, sebenarnya gue suka belanja juga. Terus habis itu di saat itu tuh promosinya Piwi lagi kenceng gitu kan. Oke. Promosinya Piwi lagi sering main di TV, lagi banyak attention lah Iya, dari si Dorks ini gitu kan. Oke. Akhirnya si clothing company melihat gue bisa dijadikan sarana promosi, gue jadi kerjasama tuh kok sama brand-brand banyak kan. Iya. Doci Ya, juga cerita hal istilah- yang sama tuh. Di endorse lah. Iya benar. Nah mungkin mirip juga tuh kayak dia tuh. Gue keresahan gue promosin baju orang, tapi desainnya gue nggak suka-suka banget. Iya. Cuman karena dibayar aja kan. Iya. Oh senang dapat duit nih gitu. Udah awalnya karena itu. Dan start pertama gue bikin brand itu riset gue karena gue belum punya modal waktu itu. Gue membawa kreativitas gue ke brand yang membayar gue. Iya. Which is yang gue lakuin sekarang nih ya. Oke. Gue bisa bersinergi sama beberapa brand lah sekarang gitu kan. Tapi dulunya awalnya karena gue di endorse, awalnya gue belum punya privilege untuk bisa mengatur desain. Gue sebagai ambasador tuh waktu itu akhirnya punya privilege untuk memilih desain yang mana dan sekaligus gue bikin desainnya untuk si brand itu. Oke. Gitu, akhirnya Jadi ya masuk ke ranah kreatif lo ya. Cuman seru di tuh, desainnya kerasa seru aja. tuh di situ. Iya, terus akhirnya ya udah. Gue pikir-pikir kenapa nggak gue bikin si lift ini aja gitu. Dan gue ngeliatnya kan dulu lift tuh kan culture-nya kan pasti orang juga tahu lah lift tuh culture-nya kemana gitu. Namanya aja udah lift down gitu kan. Dulu memang gue lumayan memuja budaya itu kok. Coba diterangkan. Iya, Budaya ganja apa? itu. Oke. Gue lumayan memuja
budaya itu. Budaya Cuman dulu ya. dulu. Sekarang gue tidak mengikuti lagi dan tidak menjalaninya juga. Gitu. Iya. Nah pada saat itu tuh gue ngeliat kayak ini masuk ke namanya gitu kan. Di luar kan banyak nih, kayak Huff kan ngangkat budaya itu juga betul. gitu. Terus brand-brand lain ngangkat itu juga, terus kayak ini kok bisa nggak kotor ya? Ngerti gak lo maksud gue? Iya. Kotor gitu. Iya. Nggak harus kayak Secara image maksudnya. Cuman sebenarnya budaya yang dibawa tuh itu gitu loh. Gua ngelihat beberapa brand teman-teman gua juga kok kampanye kotor banget. Dari nama brandnya aja kayaknya udah Kurs. iya yang gua tahu, menurut gua gitu. Ini lokal nih. Ya lokal ada, Siapa misalnya? luar ada ya. Gua nggak bisa sebutin lah. Karena itu pribadi gua kan. Betul. Nah, terus akhirnya ya udah gue bikin namanya Live waktu itu. Gue cuman pengen punya brand 4 kata namanya Live, dan karena ngangkat culture itu harus ada logo daunnya, dan daunnya gue nggak mau daun yang Begitu. si 5 jari itu. Terlalu vulgar tuh. Cuman tersirat gitu. Dan kebetulan waktu itu yang partner kreatif gue waktu itu tuh Moledrin. Dia foundernya Devastate. Gue tuh ngobrol sama dia. Dia tuh gue jadiin kayak salah satu role model gue dan orang yang gue lihat lah di industri ini gitu. Gue banyak ngobrol tentang brand-brand luar sama dia gitu. Dan dia yang bikin logo itu pertama kali dengan 2 kali revisi. Yang awalnya logonya lebih berantakan dari ini jadi rapih kayak yang sekarang gitu. Oke. Terus ada si Mr. Good Times-nya juga kan karakternya. Lagi ngebakar juga lagi? Enggak. Megang rokok sih, nggak kelihatan lagi ngebakar sih. Cuman gue ngebayangin waktu itu emang brand itu kita nggak usah bicara company clothing atau apapun akan terasa tidak lengkap kalau tidak mempunyai karakter. Betul, setuju gue. Gitu, kayak nama besar KFC, McDonald, apalah segala macam. Sampai Dufan aja tuh punya karakter gitu. Nike. Iya. Nah, gue dilahirkanlah sama si Molen ini karakter hidup di mimpinya si Liv ini gitu. Akhirnya terciptalah si Liv dengan slogannya Good Times dan punya si Oh, Mr. karakter Good maksudnya Times. maskot? Maskot. Oke, sorry. Oke, karakter maskot. Oke. Maskot gitu. Ya udah jalan terus iya berkembang gitu. Ya. Berkembang terus. The biggest achievement Liv yang lu lalui dari 11 tahun ini? Sampai lu berada di titik, nah ini sih gue di level ini nih kok, gue puas banget nih. Oke. Sebenarnya nggak ada yang spesifik ya kok. Cuman apa yang gue raih selama ini yang ngebuat gue sekarang bisa banyak kenal sama orang, gue bisa bersinergi dengan banyak rumah sekarang. Salah satunya PW Gaskins juga gitu kan. Pelajaran gue di Liv, berkembang gue di Liv, walaupun belajar awalnya istilahnya TK sekolah dasarnya tuh ada di PW untuk branding dan lain-lain kan, dan kreatif. Cuman gue berkembang sama Liv yang akhirnya gue bawa ilmu itu lagi ke PW maupun brand-brand yang kerja sama gue sekarang gitu. Oke. Gue karena sekarang ini jadi banyak bekerja sama dengan orang tapi tidak di depan layar, kayak lo kolaborasi dengan Aldi gitu. Oke. Gue lebih suka bekerja sama Belakang aja deh. di belakang gitu, kayak bikin campaign, bikin strategi campaign apa, terus secara visualnya kayak gimana, digging produk, ya itu ranah gue di situ gitu loh. Field lu ya? Iya, itu ngerasa gue achievement terbesar gue adalah gue berkembang di Liv gitu. Tapi kalau spesifik sebenarnya udah cukup banyak gitu yang gue rasain ya. Salah satunya gue bisa ikut fashion show di Plus Indonesia. Indonesia, itu yang kayak eranya dulu gue nggak bilang streetwear sih ya, gue bilang clothing brand tuh kan jarang yang show gitu kan. Gue ada di industri itu kayak buat gue salah satu pembuktian kayak gue nih bikin baju ternyata udah nggak main-main gitu, bikin konsep apalah segala macam sampai ke di level itu lah. Iya, itu salah satunya. Tapi udah banyak juga yang gue lalui yang sebenarnya mungkin di mata orang kecil gitu kok.
gue bisa support acara komunitas aja menurut gue itu mungkin besar di gue gitu. Gue bisa lihat orang happy ada di rumah gue, message-nya dapat si brandnya, itu menurut gue udah achievement. Orang bisa klik sama apa yang gue bikin. Oke. Gitu. Terlepas ada kontroversi lah apa segala macam, kayak mungkin lo juga mungkin memerhatikan dulu ada baju bendera lah, Jelas. polkadot gitu Iya. kan Itu dipakai. pasukan lu banyak banget tuh kalau ke Jaklot tuh. Bener, itu mungkin buat orang kayak anjing apalah segala macam gitu kayak. Tapi buat gue itu cukup apa ya, emosional juga gitu. Iya. Itu Ran pakai kan? Ran pakai. Kalau nggak salah ya, anak-anak Ran kan. Gitu. Itu artikel paling hits lo kayaknya. Iya, salah satunya lah. Berapa piece tuh lo ngejual itu tuh? Kurang lebih berapa ribu lah, 1.000 2.000 lah. Tadinya Billy suruh lo pakai itu ke sini. Bang, Ali bilangnya suruh pakai baju udah sold out Bill. Iya, bukan nggak mau pakai nih, mau aja saya, ya kan? Karena itu Ada 1.000 piece lebih nih. ada sih. Gila. Harganya kan waktu itu yang flag itu 950. Atas bawah kan? Iya, Berapa harganya? 950.000. Yang Anjing gue baru tahu. yang polka tuh 750.000. 1.000 piece. 1.000 kurang lebih. Ya, ya. Itu rumah di Bintaro DP dapet tuh. Iya, bisa cash juga. Bisa cash juga, Bisa bener. cash juga. Bener. Anjir gue mes sih. Iya. 1.000 piece-nya itu ya? Iya, kayaknya harganya di atas GoPay. Iya, gue notice tuh. Nah itu yang gua Dan itu era Jaklot Istora Senayan. Kalau nggak salah. bener. Kalau nggak salah sih. Istora tuh yang, oh iya Istora bener. Bukan tendor ya. Itu jadi di era itu sebuah apa ya? Sebuah acuan juga kalau masanya kita tuh datang ke festival kita, Iya. ini pakai baju siapa nih? Bener. Nah, dulu di era itu Iya. si baju bendera itu merajai banget. Itu identitas lah. Iya. Identitas brand gua lah. Walaupun jauh sebelumnya kalau ditarik mundur, identitas gua tuh udah warna gitu. Brand gua tuh warna pokoknya. Orang ngelihat brand Lift tuh warna. Karena gua di situ merasa melawan arus. Teman-teman gua bikin baju warna hitam. Gue bikin lah baju warna pink. Satu-satunya booth di event itu gue bikin warna pink. Benar. Itulah yang akhirnya jadi milestone gue untuk orang tuh akhirnya bisa catch attention sama si Liv ini. Dan berhasil. Dan ya alhamdulillah berhasil. Berhasil. Termasuk ya kenapa akhirnya gue membuat si artikel Polkadot dan si Flag itu dengan mata yang sama, kacamata yang sama. Gue melihat tren lagi begini, ya gue pokoknya mau begini gitu. Iya. Gitu. Oke. Ya istilahnya kalau menurut kesimpulan gue sih Liv lumayan jadi top brand setidaknya di Jakarta deh menurut gue. 5-7 tahun terakhir tuh Liv selalu in the conversation. Asik. Sekarang fast forward nih. Iya. So what happened nih? Jadi mungkin teman-teman banyak yang missing link nih kalau ternyata lo mungkin kerjasama dengan pihak A atau gimana. Iya. Karena orang ada juga yang bingung kok mundurin diri bang, emangnya Bang Aldi punya partner ya? Misalnya kayak gitu. Oke. Coba lo ceritain. Gua mungkin ke punchline-nya dulu aja langsung ya. Langsung. Ya, gua langsung demen aja nih. ke punchline-nya, baru nanti kita cerita gitu ya. Iya. Bosen kali gue ya. Dengan Kondisi kali ya. Gue bosen dengan kondisi, gue bosen dengan situasinya. Itu ngebuat gue kayak, ya plus dan minus gitu ya. Di satu sisi, ini anak yang udah gue bawa dari dulu. Udah gue masukin sekolah. Istilahnya anak gue ini punya hobi, udah gue shape dia mau jadi kemana, udah gue susun connectionnya, pertemanannya, gue sewain kontrakan dengan lingkungan yang emang udah sesuai dengan apa yang mau dia jadi apa nantinya. Itu semua jadi kayak punya arah yang berbeda ketika gue bergabung dengan bekerja sama dengan orang gitu lah istilahnya. Jadi gue ngerasa kayak kejenuhan gue adalah ketika tidak bisa bersinergi dengan orang di kreativitas gitu. Gue lagi nggak membicarakan soal bisnis dan lain-lain ya, tapi di kreativitas ketika gue udah ngerasa dalam tanda kutip terpenjara, ya gue boring, akhirnya gue mengeluarkan statement itu. For the first time 11 tahun
gue bukan nggak mau tahu lagi tentang Liv, tapi gue lebih tepatnya sudah tidak bisa mempunyai suara yang cukup mempengaruhi Liv ke depannya gitu. Nah mungkin perlu diperjelas nih, Di. Iya. Teman-teman mungkin masih agak bingung nih. Iya. Si pihak yang lu bekerja sama ini memang siapa dan iya sebagai apa? Karena kan Dia sebagai partner sih sebenarnya. nah, Jadi oke. em, Dan baru masuk di tahun di tahun 2021. 2021. Kenapa gue bergabung dengan si Partner ini. partner ini? Awalnya tuh memang gue lagi menganalisa bisnis gue sendiri lah. Dan gue kayak jenuh di bisnis gue. Ini mau ngapain sih, Liv, buat ke depannya? Dan gue lihat teman-teman gue banyak yang berkembang di era digital, Ya. marketplace dan lain-lain. Terus gue kayak banyak sharing sama orang yang gue kira gue ada di ngerasa kayak, oh gue udah ada di sini nih gitu. Ternyata gue ketemu orang-orang yang nggak pernah kelihatan, tapi kok mereka jauh banget udah di sini. Gitu. Banyak itu banyak. Iya. Singkat cerita, gue ngerasa diri gue nggak berkembang kalau gue nggak banyak main, gitu. Dan gue dapat opportunity ini karena gue melihat gamenya dan gue tidak ngerasa relevan dengan gamenya. Gue pengen Liv bisa berkembang dan lebih besar lagi. Walaupun gue tahu dari segi kreativitas dan lain-lain, gue nggak tahu nantinya bakal kayak gimana. Jadi kalau bisa dibilang ini kesalahan siapa, jelas ini kesalahan gue juga, gitu. Ini kesalahan gue juga sebagai founder. Mungkin angle gue sekarang, gue baru sadar ternyata tidak sevisi dan tidak semisi. Yang awalnya gue berpikir kita berada di kacamata yang sama nih, gitu. Ternyata tidak sevisi, gitu. Jadi dia ini adalah partner gue, gitu, yang bergabung sama Liv. Yang gue pikir di kreativitas, gue benar-benar dikasih akses full, gitu. Coba gue sedikit rangkum ya. Iya. Lo memerlukan dia tadinya di awal untuk mengembangkan Liv. Iya, tadinya. secara strategi dan bisnisnya. Gitu. Iya, di 2021 karena menurut lo ini era digital apa, ini gue Benar. perlu tandem nih. Benar. Ternyata at the end hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Iya. Pertanyaannya, Iya. kenapa lo yang mundur? Kenapa nggak si A? Gue bilang tadi gue jenuh kok. Gue jenuh Tapi kan ngerjain. Liv lo. Benar. Cuman kan dari awal dengan gue bergabung, gue sudah tahu konsekuensinya. Mungkin hari kemarin itu pada saat gue announcement gue mundur sebagai creative director, itu akan ada. Karena Liv udah bukan tentang gue. Dan lo kecewa dong dengan hal itu? Pasti kecewa. Cuman bukan gue nggak sayang sama Liv, sangat sayang. Justru gue pengen dia berkembang nantinya, kalaupun itu bukan jodoh gue, dia bisa berkembang sesuai dengan visi dan misinya Liv yang berikutnya. Itu next journey-nya Liv. Gue cukup ada di bagian dari sejarahnya Liv. Mungkin memang harus kayak gini gitu. Cuman kalau ditanya sedih ya pasti sedih. Secara share pun juga gue masih ada, walaupun tidak sebesar itu. Tapi lu juga pasti paham, gue tidak bisa punya power, maksudnya tidak punya power itu untuk menentukan langkahnya Liv untuk kedepannya. Seperti apa? Skala 1 sampai 10, rasa kecewa lu sama partner lu si A itu berapa? Sekarang nih ya. Ih. Sekarang ya, 1 kali ya. Oh udah. Gue ngerasa kayak, Ya udahlah. iya, ini bukan tentang brandnya lagi, ini tentang gue. Jadi buat gue kayak, ngapain gue seselin lagi? Toh juga gue banyak belajar juga di sana. Tapi kalau kita melihat ke belakang dan di saat itu terjadi semua, ya pasti kecewanya 10 dari 10 gitu. Kecewa banget tuh lo ya. Kecewa banget pasti. Cuman kekecewaan itu bisa sampai 10, kalau kita kaji lagi itu kan karena lu juga. Berarti kayak gue ngomong sama diri sendiri, ya itu kan karena lu juga. Biarin aja itu jadi kayak perjalanan gue aja kok, belajar gue gitu kan. Baik-baik aja gak hubungan lo dengan si partner lo yang itu? Karena gue sempet lihat Ya, postingan sosmed lo, ya, ya itu kayak lo
komentar udah. Gini kok, gue orang yang sangat kritis kalau bicara kreativitas, bicara bisnis partner tuh sama aja kayak kita pacaran, Kayak nikah malah. kayak nikah malah. Karena kan hitam di atas putih. Nah gue tipikal kayak gitu tuh kok. Gue paling nggak bisa nyimpen sesuatu. Even dari bulan pertama gue bergabung sama mereka, budaya mereka yang gue nggak terima, gue kritis. Contoh. Jangan ya, jangan. Kita gak sebut nama kan dari tadi. Iya secara flow lah. Iya, cara flow. Oke. Karena mungkin juga Sistem bukan kerja hanya ya. bukan hanya budaya mungkin. Karena mungkin di sini flow-nya nggak kayak yang dulu ya, otomatis gue ada adaptasi dong. Terlepas budayanya gue terima apa enggak gitu. Tapi kan adaptasi itu aja udah pasti jadi ada gesekan kan. Betul. Gue cerita dan lain-lain. Jadi gue ngebuka semua. Gue memang orang yang sangat kritis di structure manajemen ini. itu. Iya. Mereka kayaknya nggak terima. Mereka selalu nggak memberikan gue solusi menurut gue nggak memberikan solusi. Ketidaknyamanan gue sebagai orang kreatif, ketidaknyamanan gue sebagai partner bisnis, mereka lebih kayak mungkin sedikit acuh di mata gue Terhadap lo. secara terhadap personal. gue, iya. Oke. Jadi gue nggak ngerasa ketika ini udah terjadi mungkin mereka juga nggak akan kaget sih, karena gue orang yang cukup kritis gitu. Kalau orang menyimpulkan ini hubungan kalian ada sisi personalnya juga, bisa gak? Karena seperti gue bilang tadi, lu kan nggak bisa. Profesional sih. Nggak ada personalnya. Enggak sih, jujur. Karena gue nggak main juga sama mereka. Buat apa juga? Buat gue kayak dengan akhirnya gue bilang tadi kekecewaan gue cuma satu hari ini. Ya. Ya gue ngerasa jauh lebih baik aja. Gue menyelesaikan hutang gue bercerita dengan publik karena begitu banyak yang DM gue. Pastinya. Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gini? Udah, gue kasih tahu aja akhirnya gitu. Biar lebih jelas juga momentumnya clear dari A sampai Z gitu. Tapi bener tuh lu nggak bisa berinteraksi lagi di sosial medianya. Ya begitu kok. Itu sebenarnya udah Lu beberapa. sayangkan dong. Pasti dong, maksud gua kayak orang mau ngejek gua dimanapun zaman dulu. Ya gue ini juga belajar dari Piwi ya. Iya. Piwi pernah punya APWG loh, even orang kencing di depan gua ngehina gua. Oke. Itu gua belajar mentalnya dari Piwi. Iya, iya. Dia kencing di depan gue gini kok. Serius lo. Serius gua. Di era itu ya. Iya. Damn. Sambil mengacungkan jari tengah gitu. Apalagi brand gua yang notabene ini lu lifestyle man yang lu jual. Ya. Terus lu kritis dengan komentar orang. Itu menurut gua nggak community menurut gua. Ya kalau community itu lu bebas bersuara tapi tetap dengan cara yang baik. Mau kritis, mau ngatain atau kayak gimana ya kita cari penyelesaian aja. Dan buat gua sebagai foundernya aja udah nggak bisa kritis di depan mereka maupun di sosial media. Jadi buat gua ini udah bukan brand lifestyle. Makanya gua bilang, gua jenuh gitu. Iya. Udah beda arahnya. Itu nggak bisa komen lu doang apa follower lainnya? Ya mungkin beberapa teman-teman yang kritis juga begitu. Gue tahu angle partner gue gitu. Gue tahu angle dia mungkin mencari keamanan, nggak bisa. Mungkin kontroversialnya lebih kayak minimum resiko gitu loh. Nah, sementara kalau gue bikin kontroversi, ya gue resikonya gue ukur cuman gue berani untuk berkontroversi gitu. Iya. Selama kontroversinya yang gue cari nggak gue ada, emang itu yang terjadi gitu. Oke. Lu lihat Live 2-3 tahun ke depan apa yang akan terjadi nih? Jujur gue nggak tahu next stepnya apa. Ada di antara dua, ya pasti Live itu diverse kan di mata gue sekali lagi juga. Dia diverse, berani melawan arus. Kalau dia melakukan hal yang sama dengan apa yang terjadi hari ini, buat gue sama aja kayak brand-brand lain. Itu bukan visi dan misi gue ngejalanin Live. Dan nggak bareng sama gue. Tapi kalau misalkan memang visinya dipertajam lagi sesuai dengan visi gue di awal,
gue yakin Live akan baik-baik saja ke depannya. Terlepas strategi bisnis untuk price point, kreatif yang nggak pernah clear gitu. Kreatif nggak pernah clear itu maksud gue, kreativitas itu kan relatif gitu. Jadi gue nggak bisa bilang harus bikin warna ini apalah segala macam. Selama dia bawa visi dari awal adalah community yang dibawa, yang dijunjung tinggi kreativitas, gue yakin pasti akan bisa lebih baik gitu. Tapi kalau orientasinya emang bisnis doang, menurut gue sama aja kayak brand lain menurut gue. Bisnis kan nggak salah. Gue mau mulai ini ya gue dapat duit ya gue menikmati duitnya gitu. Cuman ini kita jualan brand yang lifestyle gitu. Lu terhitung udah berapa bulan nih berarti? Sebenarnya gue udah nggak begitu megang kreatifnya tuh di Awal tahun. akhir tahun sebenarnya Akhir sih. tahun. Yang udah mulai di Pelan-pelan dilepas gitu. bukan dilepas ya. Gue ngerasa ada satu situasi yang membuat gue kayak kok nggak ada izin sama gue gitu. Coba yang agak kenceng sedikit. Nggak izin sama gue gitu. Oke, itu lumayan. Itu saat-saatnya gue sakit lah. Istilahnya gue ngerasa kayak oh ini kayaknya enggak nih. Oke. Itu yang Nah, akhirnya 6 bulan terakhir Live menurut lu bagaimana? Tanpa jangkauan tangan lu nih, as a creative director. Apakah anjing beda kan Live nggak ada gue? Apa perasaan lu? Balik lagi, kreativitas itu bisa dikejar. Walaupun nggak pernah clear kayak Ya. apa. Mungkin orang yang ngerjain Live juga ngerti Live tuh sebenarnya secara visual kayak gimana. Tapi kalau dibilang nggak ada rohnya, itulah posisi Live sekarang yang menurut gue ya. Akhirnya keluar dari Nggak mulut punya kamu. roh gitu loh. Live tidak punya roh. Menurut Aldi. Menurut gue. 6 bulan terakhir. Iya. Nggak ada rohnya tuh. Oh gitu ya? Iya. Ya, Lo bilang kayak adminnya Mister membicarakan dia tuh seolah-olah karakternya yang hidup di dalamnya, tapi lo nggak mau digging sebenarnya Mister Good Times ini siapa? Oh, dia- Misterinya apa? Oh ada itu. Adminnya kan? sekarang kayak gitu tuh. treatmentnya Adminnya gitu. tuh kan treatmentnya si Mister itu kan. Oh, Mister tadinya Good nggak Times. gitu. Iya, cuman menurut gua lo nggak lebih cuman mengeksploitasi dari sebuah karakter aja gitu loh. Padahal itu sebenarnya banyak banget yang lo bisa digging dari konsep si karakter itu gitu. Lo harus bisa lebih mengenal lagi siapa teman-temannya Mr. Good Times, hobinya dia apa, itu yang relate ke orang dan bukan cuman digunakan sebagai admin gitu. Tadi lu bilang ini kan, gue sepakat sama lu. Salah satu yang harus dilakukan brand owner nih mingle, nongkrong, bergaul. Karena kita jadi tahu industri itu. Tapi gue gak gaul ya. Oh lu kan manggung jarang tuh lu. Tapi kan lu sangat sering bersinergi dengan anak-anak lah. Iya. The question is, yang partner lu sana melakukan hal serupa nggak? Mungkin sekarang. Tapi dulu yang gue tahu dan dia bilang ke gue, dia ngerasa dia nggak main gitu loh. Dia ngerasa dia nggak main. Gue nih poser, gue nggak ngerti industrinya. Lah memang dia ngomong apa adanya aja, gue ngomong gitu. Cuman maksud gue, Poser sebenarnya nggak apa-apa kan, Di? ya nggak masalah, gue juga poser kok. Gitu. Tapi- Mungkin gue masih poser sampai Tapi ada sekarang. tapinya kan? Eh. Bener gak? Enggak? Apa nggak ada? Enggak, ya nggak ada sih. Itu buat gue pemahaman orang aja. Lo boleh pointing diri lo kalau diri lo poser. Lo boleh pointing diri orang poser. Tapi kan preferensinya beda-beda kok. Iya. Batas posernya semana gitu. Gue masih ngerasa diri gue poser kok sampai sekarang. Dan harus jadi poser terus supaya gue mengerti. Umpama gini, simpel deh. Lo pakai merchandise Metallica, lagunya apa harus gitu. Buat gue fine aja kalau orang nggak tahu gitu. Mau dibilang poser, ya udah gue poser gitu. Semua orang pasti berawal dari poser kok. Iya betul. Iya. Betul. Terus jadinya yang lo lakukan sekarang lo bikin brand baru atau bagaimana? Iya, gue bikin brand baru. Bernama? Good Time Secret Service. Masih retail juga kok. Karena itu darah gue kali ya. Gue emang jiwanya dagang, produk, terus masih fashion juga. Cuman kalau di Good Time Secret Service ini yang membedakan adalah gua jasa juga. Oke. Gue udah banyak bersinergi sama orang selama 2 tahun belakangan. Jasa as konsultan kreatif nih?
ya bukan hanya konsultan, sebagai eksekutor juga. Lu sekarang apa di sepatu itu juga? Ya di bis juga. Di bis juga Di bis ya? juga itu sebenarnya gua dan tim gua yang yang bersinergi. Walaupun orang tahu mungkin guanya doang di situ ya, atau mungkin si brandnya tahu gua doang di situ. Tapi sebenarnya Lo incar di situ tapi kan sekarang? gue in charge di situ gitu sebagai Creative director. gue nggak bisa bilang gitu kali kok ya. Gue nggak merasa diri gue di situ gitu. Kalau Jadi di apa dong? jadi gue ngerasa kayak mungkin gue kayak kurator kreatif aja di situ kali ya. Lo pengen bikin apa, program lo apa, ya udah nanti gue bikinin konsep kreatifnya. Tapi nggak dari nol, ngerti nggak lo? Oke. Kalau mungkin kreatif director gue emang bikin konsep dari awal, produknya harus apa aja. Oh, ini nggak seload itu ya? Nggak seitunya. Oke. Jadi lebih kayak konten kreatif. Tapi gue ngurusin bisnis juga karena gue belajar, misalkan kayak ngurusin umur stoknya, gimana cara turnovernya lebih sehat, serapannya. Oke. Digital marketing juga gue mulai belajar berapa tahun belakangan ini. Jadi gue hampir megang semua lah gitu. Begitupun juga dengan brand-brand lain gitu yang gue nggak bisa sebutin juga yang sudah bersinergi sama Secret Service, salah satunya Piwi. 2 tahun Boleh tuh anak-anak pada pakai tuh kemarin ngeband tuh. Ya bukan hanya itu doang. Yang ada elemen batiknya kan? Benar, bukan itu doang. Tapi memang gue udah bikin selama 5 atau 6 tahun belakangan. Wardrobe Piwi pasti gue yang support. Wah, gue baru tahu tuh. Oh gitu. Bener, Oke. emang gue yang support. Bikin wear pack, bikin anak-anak waktu itu seragam macam-macam. Ini lepas dari lift nih ya? Emang lepas dari lift. Emang Cuman karena baru gua tahu, waktu baru itu tahu. rumahnya ada di lift, ya orang berpikirnya itu projectnya lift pasti Padahal kan. enggak. Ya itu project pribadi gua. Oke, gue baru tahu. Sekarang ya gue entitasin gitu loh. Tapi projectnya sebenarnya Secret Service itu apa? Secret Service itu sebenarnya rumah untuk research and developmentnya lift. Awalnya. Iya. Lo maunya kayak gitu tapi. Emang dari dulu sebenarnya itu tuh Oke. adalah si research and developmentnya lift. Jadi Oke. kreatifnya lift itu Good Time Secret Service, tapi baru gue entitasin sekarang. Ya. Gitu. Oke. Di baliknya lift itu sebenarnya Secret Service, tapi nggak ada entitasnya Iya. karena mikirnya itu bagian dari lift gitu. Gue balik lagi ke lift nih. Ini gue emang analogikan hubungan lo nih istilahnya. Lift nih anak lo. Anggaplah analogi ya. Ya. Lo single father, Ya. nikah nih. Oke. At the end, si anak ikut ibu barunya. Hmm. Bener gak? Ini anak lo tapi. Jadi si anak ini ikut ibu barunya lah. Ibu baru lagi. Iya ya? dong. Sementara dari daging lo. Ini analogi gue. Jadi dulu gue ngelahirin sendiri gitu. Iya ya? bener dong. Emang bener dong gitu kan. Nah sekarang ceritanya lo lagi vakum. Lo bisa dibilang juga. Ya gue supervasif segala macem. Lo lagi nggak bisa ketemu anak lo nih. Ya. Bener dong. Secara in term of creativity. Gitu. Ya. Ini misalnya ada maskotnya Liv nih depan mata lo nih. Lo mau ngomong apa ke dia? Ini anak lo nih. Pesan lo apa buat Liv? Lo udah gue siapin rumah baru. Lo juga milik gue, bukan milik ibu lo. Emang beneran kok. Mr. Good Times itu atas nama gue udah. Oke. Jadi dia kalau ke maskotnya ya siap untuk berkreativitas di rumah baru. Tapi kan di deal harus ikut mama saya. Oh enggak. Kalau yang si karakternya memang itu. Enggak nih maksud gue liftnya deh. Oke, liftnya ya. Tadi kan gue analogi. Ini liftnya nih. Gue mikirnya tadi Si maskot ya. si maskot. Kalau si maskot itu memang udah sama gue gitu. Oke. Eh, Pesan lo buat Liv. pinter-pinter bawa diri lah. Pinter-pinter bawa diri. Mudah-mudahan yang dulu orang bilang lu anak yang berbeda bisa tetap berbeda daripada anak-anak lain. Itu harapan gua. Tapi kalau enggak, ya karena itu ibu lo harus nurut men. Biar gimana itu ibu lo juga. Kok gue jadi sedih ya? Ya lu analoginya ibu. Tapi soalnya iya kan? dong, bener dong. Karena kan lo yang, ya maksud gue, ya dia lo yang lahirin, Iya. cuma harus memilih ikut yang lain, bukan dengan lo. Iya. Seperti itu. Tapi ya, Itu dia.
Harus dong. Lu masih cinta banget tapi sama Liv ya? Iya, karena kita bicara kan analoginya orang tua dan anak gitu kan. Betul. Biarpun gue belum dikasih anak, jadi gue tidak bisa membayangkan gitu. Cuman yang gue tahu, ya kalau lu anak, ya lu nggak boleh ngelawan gitu. Betul. Ya udah lu ikutin. Ibu lu. Oke. Siap di. Gue doain Secret Service gas terus. Amin. Kerjaan makin banyak. Amin. Dan apa ya? Semoga lu kembali bisa meramaikan industri clothing lagi. Amin. Seperti dulu. Karena terus terang gue berasa lu 6 bulan terakhir tuh di fase itu yang lu bilang tuh. Lu di sosmed pun agak ngilang. Jujur. Iya sih. Tuh. Iya. Gue bangun tidur tuh nungguin postingan lu loh. Pagi mana dia? Nah, tapi Terus scroll. itu makanya gue bilang tadi, sebenarnya ini ada hikmah dari ini semua. Orang nggak tahu apa yang gue kerjain kan. Tapi sebenarnya gue malah lebih banyak bekerja sama dengan orang. Tapi orang nggak tahu. Iya. Dan gue banyak belajar gitu loh. Walaupun mungkin gue kurang banyak postingan dan lain-lain. 17 tahun kok gue nggak pernah bisa bersinergi sama kreativitasnya Piwi. Oke. Gak pernah bisa. Baru bisa nih sekarang. Baru bisa kalau nggak ada kejadian Oke. gue begini sama Liv. Itu Itu hikmahnya. benar-benar gue dikasih sama anak-anak kursinya, mejanya, laptopnya. Nih, istilahnya gitu. Lo kerjain terserah Piwi mau jadi apa ke depannya. Oke. Jadi gue benar-benar kayak, wah ini kayaknya emang udah hikmahnya. Hikmahnya begitu. Iya, gue bisa megang Piwi secara keseluruhan sekarang. Apa yang nggak bisa As gue... a stylist. Enggak lah. Kayak, ya bisa dibilang creative director, tapi bukan di musik gitu. Oke. Gue digging konsep untuk strategi campaign-nya seperti apa ketika Oke. mereka mau rilis single. Karena gue nggak punya andil di musik, gue mikirin visualnya, oke video klipnya yang bagus kayak gini, siapa direkturnya misalkan gitu. Itu lo ya, yang misalnya. decide. Sejauh ini lo yang lead. Iya, gue yang lead gitu. Iya. Bikin konten apa, sampai ke graphic design, gue yang mesti ngerjain juga. Copywriter, gue juga yang mesti nulis. Anak-anak bingung mau pakai baju apa, gue yang kasih referensi. Merchandise, gue yang kurasi semua desainnya, gue yang bikin konsepnya juga. Iya. Production gue yang ngerjain juga. Bisnisnya gue juga yang jagain. Ya secara bisnis si Piwinya gitu. Oke. Makanya gue bikin Secret Service sekarang kan. Oke. Karena kayaknya gue udah ngelakuin semuanya nih. Di Liv, di Piwi, dan begitupun brand-brand yang gue pegang gitu. Oke. Hampir semua gue sebagai pelakunya juga, gue sebagai ambasadornya juga, gue sebagai eksekutor kreatifnya juga, gue ngerjain campaign-nya juga, ngurusin bisnisnya juga. Di back end-nya kadang gue juga masih bisa megang. Iya. Ya udah, gue bikin aja si Secret Service ini. Ini lo sendiri. Di Secret Service, leadernya pasti gue sendiri, foundernya gue sendiri. Oke. Tapi gue Tapi punya lo tim, ada gue punya tim. tim gitu Oke. untuk ngerjain Oke. problem dari brand yang nggak tahu gimana caranya ngerunning brand. Oke. Ironis kan kadang-kadang. Betul. Liv kok bisa begitu, tapi gue bisa itu. Iya. Ya. Betul, tadi balik gue lagi. pikirin itu juga. Gue salah memilih partner mungkin tidak sevisi gitu. Oke. Siap, Di. Thank you banget ya. Yoi. Udah ngobrol-ngobrol di Local Fest. Kita pokoknya gas terus. Harus. Semoga di tahun ini apa yang lo kerjain semuanya lancar. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Sabi.